Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Anggraini, NIM 2001104, selaku pembuka presentasi dari kelompok 3 yang beranggotakan Destiara Adistri, Diva Anggraini, Olivia Cahyani Fahri, Fatwa Auliasari, Kalista Sisilawati, Revi Iriani, Sylvia Yolanda, dan Suryan Fetri. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febriana, Master Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah patofisiologi. Di sini, kami akan mempresentasikan materi mengenai patofisiologi sistem reproduksi. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan agar hidup tidak punah. Pada manusia, untuk menghasilkan keturunan yang baru diawali dengan peristiwa fertilisasi, sehingga dengan demikian reproduksi pada manusia dilakukan dengan cara generatif atau seksual. Sistem reproduksi adalah sistem yang berfungsi untuk berkembang biak, terdiri dari testis, ovarium, dan pada bagian kelamin lainnya. Reproduksi atau perkembangbiakan merupakan bagian dari ilmu faal atau fisiologi. Reproduksi secara fisiologis tidak vital bagi kehidupan individual, dan meskipun siklus reproduksi suatu manusia berhenti, manusia tersebut masih dapat bertahan hidup. Sebagai contoh, manusia yang dilakukan vasektomi pada organ reproduksinya atau mencapai menopause dan andropause tidak akan mati. Pada umumnya, reproduksi baru dapat berlangsung setelah manusia tersebut mencapai masa pubertas atau dewasa kelamin. Dan hal ini diatur oleh kelenjar-kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan dalam tubuh manusia. Berikut dapat dilihat pada gambar, merupakan bagian-bagian dari sistem reproduksi manusia pada pria dan wanita. Di antara lain yaitu, untuk organ reproduksi pada pria, terdapat alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar yaitu terdiri dari penis, uretra, dan skrotum. Sedangkan pada alat kelamin dalam terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, dan kelenjar kelamin. Untuk organ reproduksi pada wanita terdiri dari alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Untuk alat kelamin luar terdiri dari labia mayora atau bibir besar, labia minora atau bibir kecil, mons veneris, klitoris, orificium, himen, kelenjar reproduksi. Dan untuk alat kelamin dalam terdiri dari ovarium, oviduk atau tuba Fallopi, rahim atau uterus, dan vagina. Setelah mengetahui pengertian dan apa saja yang ada pada sistem reproduksi, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan, yaitu apa saja penyakit dari sistem reproduksi. Nah, penyakit dari sistem reproduksi yang kami bahas pada kali ini ada 5, yaitu infertilitas, dysmonera, endometriosis, polycystic ovary syndrome atau PCOS, dan BPH. Untuk penjelasan lebih detailnya akan dipresentasikan oleh presentator berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu yang pertama, infertilitas. A. Definisi. Infertilitas atau ketidaksuburan didefinisikan sebagai kegagalan pasangan untuk mendapatkan kehamilan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur selama 12 bulan atau lebih tanpa memakai alat kontrasepsi. Infertilitas dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Yang B. Patofisiologi. Pada wanita,
Beberapa penyakit dari gangguan infertilitas dari wanita diantaranya gangguan stimulasi hipofisis shift otalamus yang mengakibatkan pembentukan FSH dan LH tidak adekuat sehingga terjadi gangguan dalam pembentukan folikel di ovarium. Penyebab lain yaitu radiasi dan toksik yang mengakibatkan gangguan pada ovulasi. Gangguan bentuk anatomi sistem reproduksi juga penyebab mayor dari infertilitas, diantaranya idera tuba dan perlekatan tuba, sehingga ovarium tidak dapat lewat dan tidak terjadi fertilisasi dari ovum dan sperma. Patofisiologi pada pria, abnormalitas androgen dan testosteron diawali dengan disfungsi hipotalamus dan hipofisis yang mengakibatkan kelainan status fungsional testis. Konsumsi alkohol mempengaruhi masalah ereksi yang mengakibatkan kekurangan pencairan sperma. Suhu di sekitar areal testis juga mempengaruhi abnormalitas spermatogenesis. Terjadinya ejakulasi retrograd misalnya akibat pembedahan sehingga menyebabkan sperma masuk ke vesiki urinaria yang mengakibatkan komposisi sperma terganggu. C. Gejala infertilitas merupakan gangguan dengan multifaktorial dan patogenesis bervariasi, sehingga gejala pun tidak spesifik. Gejala klinis seperti amenorrea bisa terjadi pada wanita. Beberapa menunjukkan gejala oligomenorrea. Gejala dan ciri lain seperti obesitas bisa terjadi sebagai penyebab infertilitas sekunder. D. Pengobatan. Pada pasien pria dengan gangguan hipogonadotropin bisa diberikan obat gonadotropin untuk meningkatkan kesuburan. Pria dengan azospermia obstruksi perlu melakukan proses pembedahan untuk mengoreksi penyumbatan. Pada wanita dengan gangguan ovulasi bisa direkomendasikan melakukan gonadotropin releasing hormone. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi dysmenorrhea. A. Definisi. Dysmenorrhea atau rasa nyeri saat menstruasi pada wanita merupakan suatu gejala dan bukan suatu penyakit yang diakibatkan oleh hiperkontraktilitas uterus yang disebabkan oleh prostaglandin. B. Patofisiologi. Selama periode menstruasi, wanita yang mempunyai riwayat dysmenorrhea mempunyai tekanan intrauteri yang lebih tinggi dan memiliki kadar prostaglandin 2 kali lebih banyak dalam darah menstruasi dibandingkan dengan wanita yang tidak mengalami nyeri. Uterus lebih sering berkontraksi dan tidak terkoordinasi atau tidak teratur. Akibat peningkatan aktivitas uterus yang abnormal tersebut, aliran darah menjadi berkurang sehingga terjadi iskemia atau hipoksia uterus yang menyebabkan timbulnya nyeri. Mekanisme yang nyeri lainnya disebabkan oleh prostaglandin dan hormon lain yang membuat saraf sensori nyeri di uterus menjadi hipersensitif terhadap kerja bradikinin serta stimulus nyeri fisik dan kimiawi lainnya. C. Gejala. Gejalanya adalah kram di bagian bawah perut yang terkadang menjalar hingga ke punggung bagian bawah dan paha. Kram terasa ringan namun konstan dan berlangsung hingga 3 hari. Nyeri ini akan berangsur-angsur hilang seiring bertambahnya usia, terlebih setelah memiliki anak. Pada beberapa orang, nyeri haid dapat terasa berlebihan. Nyeri haid berlebihan ini bisa disertai dengan gejala lainnya seperti 1. Menstruasi tidak lancar, 2. Pendarahan dari vagina saat tidak haid, 3. Keputihan, dan 4. Rasa sakit saat berhubungan intim. D. Pengobatan. Ada beberapa langkah sederhana berikut ini untuk mengurangi nyeri haid. Pertama, memijat dan mengompres hangat area perut yang sakit. 2. Berolahraga ringan, seperti berjalan santai atau bersepeda. 3. Melakukan relaksasi, misalnya yoga atau pilates. 4. Mandi air hangat. Dan 5. Mengkonsumsi suplemen yang mengandung vitamin E, B6, omega 3, dan magnesium. Baiklah, saya akan menjelaskan penyakit pada sistem reproduksi yang ketiga, yaitu endometriosis.
A. Definisi. Endometriosis didefinisikan sebagai adanya jaringan seperti endometrium di luar rahim. Endometriosis menyebabkan nyeri hebat dan atau infertilitas pada wanita di usia reproduksi. B. Patofisiologi. Endometriosis dipengaruhi oleh faktor genetik. Hal ini disebabkan adanya gen abnormal yang diturunkan dalam tubuh wanita tersebut. Gangguan menstruasi seperti hipermenorea dan menorragia dapat mempengaruhi sistem hormonal tubuh. Jaringan endometrium yang tumbuh di luar uterus terdiri dari fragmen endometrial. Fragmen endometrial tersebut dilemparkan dari infundibulum tuba fallopi menuju ke ovarium yang akan menjadi tempat tumbuhnya. Oleh karena itu, ovarium merupakan bagian pertama dalam rongga pelvis yang dikenai endometriosis. Sel endometrial ini dapat memasuki peredaran darah dan limpa, sehingga sel endometrial ini memiliki kesempatan untuk mengikuti aliran regional tubuh dan menuju ke bagian tubuh lainnya. Dimanapun lokasi terdapatnya endometrial extrauterine, ini dapat dipengaruhi siklus endokrin normal. Karena dipengaruhi oleh siklus endokrin, maka pada saat estrogen dan progesteron meningkat, jaringan endometrial ini juga mengalami perkembangbiakan. Pada saat terjadi perubahan kadar estrogen dan progesteron lebih rendah atau berkurang, jaringan endometrial ini akan menjadi nekrosis dan terjadi perdarahan di daerah pelvis. Perdarahan di daerah pelvis ini disebabkan karena iritasi peritoneum dan menyebabkan nyeri saat menstruasi atau dysmenorrhea. Setelah perdarahan, penggumpalan darah di pelvis akan menyebabkan adesi atau perlekatan di dinding dan permukaan pelvis. Adesi juga dapat terjadi di sekitar uterus dan tuba fallopi. Adesi di uterus menyebabkan uterus mengalami retroversi, sedangkan adesi di tuba fallopi menyebabkan gerakan spontan ujung-ujung fimbriae untuk membawa ovum ke uterus menjadi terhambat. Hal-hal inilah yang menyebabkan terjadinya infertil pada endometriosis. C. Gejala. Setiap bulan, jaringan endometriosis di luar kavum uteri mengalami penebalan dan perdarahan mengikuti siklus menstruasi. Pendarahan ini tidak mempunyai saluran keluar seperti darah menstruasi yang normal, tetapi terkumpul dalam rongga panggul dan menimbulkan nyeri. Jaringan endometriosis dalam ovarium menyebabkan terbentuknya kista coklat. Akibat inflamasi kronis pada jaringan endometriosis, terbentuk jaringan parut dan perlengketan organ-organ reproduksi. Sel telur sendiri terjerat dalam jaringan parut yang tebal sehingga tidak dapat dilepaskan. Sepertiga dari pasien endometriosis tidak dapat memperlihatkan gejala apapun selain infertilitas. Gejala endometriosis bervariasi dan tidak bisa diprediksi. Nyeri haid atau dysmenorrhea, nyeri pinggang kronis, nyeri pada saat berhubungan atau dyspareunia, dan infertilitas merupakan gejala yang umum terjadi. Banyak pendapat yang dikemukakan berbagai peneliti mengenai nyeri yang timbul. Pada dasarnya, nyeri pada endometriosis muncul sebagai akibat materi peradangan yang dihasilkan oleh endometriosis yang aktif. Sel endometrium yang berpisah tadi akan terkelupas dan terlokalisasi di suatu tempat. Selanjutnya, merangsang respon inflamasi dengan melepaskan materi sitokin sehingga muncul perasaan nyeri. Selain itu, nyeri juga dapat ditimbulkan akibat sel endometrium yang berpindah tersebut menjadi jaringan parut di tempat perlekatannya dan menimbulkan perlengkatan organ seperti ovarium, ligamentum ovarium, tuba fallopi, usus, dan vesika urinaria. Perlengkatan ini akan merusak organ-organ tersebut dan menimbulkan nyeri yang hebat di sekitar panggul. D. Pengobatan. Berdasarkan prinsip umpan balik negatif, pengobatan endometriosis awalnya masih menggunakan estrogen.
dewasa ini, estrogen tidak terlalu disukai lagi dan mulai ditinggalkan. Efek samping yang ditimbulkan kadang-kadang dapat berakibat lanjut kematian. Salah satu efek samping yang sangat dikhawatirkan ialah terjadinya hiperplasia endometrium yang dapat berkembang menjadi kanker endometrium. Dari berbagai jenis hormon yang telah dipakai untuk pengobatan endometriosis dalam 2 dasawarsa terakhir ini, ternyata danazol termasuk golongan hormon sintetik pria turunan androgen dengan substitusi gugus alkil pada atom C17-ol. Efek antigonadotropin danazol ini terjadi dengan cara menekan FSH dan LH, sehingga terjadi penghambatan steroidogenesis ovarium. Pemberian danazol mengakibatkan jaringan endometriosis menjadi atrofi dan diikuti dengan aktivasi mekanisme penyembuhan dan resorpsi penyakit. Skema pengobatan endometriosis disusun berdasarkan gejala yang paling utama dikeluhkan oleh pasien. Nyeri dan infertilitas merupakan gejala yang paling sering dikeluhkan oleh pasien endometriosis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome. Yang A. Definisi. Polycystic Ovary Syndrome atau sindrom polikistik ovarium adalah kelainan hormonal yang paling sering terjadi pada wanita remaja dan wanita usia subur di dunia. Sindrom polikistik ovarium merupakan salah satu dari masalah kesehatan reproduksi yang paling sering terjadi pada wanita remaja. Sindrom polikistik ovarium adalah kondisi kompleks yang diagnosa dengan adanya 2 dari 3 kriteria berikut: kelebihan kadar hormon androgen, gangguan ovulasi, dan gambaran sel telur yang berbentuk kista-kista kecil. Dikarenakan ketiga gejala tersebut dapat terjadi pada penyakit selain PCOS, sehingga perlu anamnesis riwayat dan pemeriksaan fisik untuk memastikan penyebabnya. PCOS dianggap sebagai masalah ovulasi dan infertilitas yang ditandai dengan haid tidak teratur, obesitas, gangguan fungsi insulin, hirsutisme, jerawat, alopecia, dan keguguran berulang. Yang B. Patofisiologi dari PCOS. Terdapat 4 kelainan utama yang terlibat dalam patofisiologi dari PCOS, yaitu yang pertama, morfologi ovarium yang abnormal. Lebih kurang 6-8 kali lebih banyak folikel preantral dan small antral pada ovarium polikistik dibandingkan dengan ovarium normal. Penyebab kelainan dari morfologi ini diduga disebabkan oleh adanya androgen yang berlebihan. Androgen merangsang pertumbuhan folikel primer sampai dengan stadium folikel preantral dan small antral, dan proses ini dipercepat dengan adanya androgen yang berlebihan dibandingkan dengan ovarium yang normal. Yang kedua yaitu produksi androgen ovarium yang berlebihan. Produksi androgen ovarium yang berlebihan adalah penyebab utama dari PCOS. Hampir semua mekanisme enzimatik pada PCOS yang merangsang produksi androgen meningkat. Peningkatan insulin dan LH baik secara sendirian ataupun kombinasi akan meningkatkan produksi androgen. Yang ketiga yaitu hiperinsulinemia yang disebabkan oleh resistensi insulin terjadi pada lebih kurang 80% wanita dengan PCOS dan obesitas sentral, dan juga lebih kurang 30-80% wanita dengan PCOS yang berbadan dan kurus. Hal ini disebabkan oleh kelainan pada postreseptor yang berefek pada transport glukosa, dan ini adalah kelainan yang unik pada wanita dengan PCOS. Resistensi insulin secara bermakna dieksaserbasi oleh obesitas dan merupakan faktor utama dalam patogenesa
anovulasi, dan hiperandrogenisme. Kelainan fungsi dari sel beta pankreas juga. Keempat yaitu kadar serum LH yang berlebihan. Kadar serum LH yang berlebihan dapat dideteksi pada sampel darah pada satu kali pemeriksaan. Lebih kurang 40-50% wanita dengan PCOS. Tingginya kadar LH lebih banyak terdapat pada wanita dengan berat badan yang kurus dibandingkan dengan yang obesitas. Walaupun kadar serum FSH dalam batas normal, tetapi didapatkan penghambatan intrinsik pada kerja FSH. Kadar prolaktin pun mungkin sedikit meningkat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala klinis. Tanda dan gejala PCOS biasanya mulai sekitar masa pubertas. Meskipun beberapa wanita tidak mengalami gejala sampai akhir masa remaja atau bahkan sampai awal masa dewasa. Gejala yang sering dialami oleh pasien-pasien PCOS usia remaja yaitu adanya gangguan dari siklus menstruasi dan gejala akibat kenaikan kadar hormon androgen atau hormon pria. Karena perubahan hormon bervariasi dari satu wanita ke wanita lain, pasien dengan PCOS mungkin memiliki jerawat ringan hingga parah, pertumbuhan rambut wajah, atau rambut rontok pada kulit kepala. Kemudian selanjutnya yaitu pengobatan. Perubahan gaya hidup merupakan langkah utama seperti pengaturan pola makan dan olahraga, mengingat obesitas menjadi faktor pencetus resistensi insulin dan sindrom metabolik. Penurunan berat badan menurunkan sirkulasi androgen dan insulin, memperbaiki lipid dan meningkatkan FSH, sehingga mengurangi gejala fisik seperti hirsutisme, alopecia, jerawat, skin tax, menormalkan siklus menstruasi, dan menstimulasi ovulasi. Keseimbangan energi negatif, yaitu dengan defisit 300-1000 kcal per hari, menjadi faktor kunci penurunan berat badan dan lemak, perbaikan siklus menstruasi, dan sensitivitas insulin, terlepas dari pola dietnya. Defisiensi vitamin D juga sering terjadi pada pasien PCOS. Namun, penelitian terkait pemberian vitamin D untuk meningkatkan fungsi reproduksi dan sensitivitas insulin masih terbatas. Pterocarpus marsupium ditemukan memiliki efek reproduksi potensial pada hewan coba tikus albino betina yang diinduksikan testosteron propionat. Temuan ini dapat digunakan sebagai terapi alternatif pengobatan PCOS. Selanjutnya saya akan membahas tentang BPH. Definisi dari BPH, pembesaran prostat jinak atau benign prostatic hyperplasia atau BPH, adalah kondisi ketika kelenjar prostat membesar. Akibatnya, aliran urin menjadi tidak lancar dan buang air kecil terasa tidak tuntas. Benign prostat hyperplasia adalah kelenjar prostat membesar memanjang ke arah depan ke dalam kandung kemih dan menyumbat aliran urin. Dapat mengakibatkan hidronefrosis dan hidroureter. Dapat kita lihat pada gambar di atas perbedaan antara normal dan prostatis. Selanjutnya yaitu patofisiologi BPH. Pembesaran adenoma progresif menekan atau mendesak jaringan prostat yang normal ke kapsula sejati yang menghasilkan kapsula bedah. Kapsula bedah ini menahan perluasannya dan adenoma cenderung tumbuh dalam menuju lumennya, yang membatasi pengeluaran urin. Akhirnya diperlukan peningkatan penekanan untuk mengosongkan kandung kemih. Serat-serat musculus destrusor berespon hipertrofi yang menghasilkan trabekulasi di dalam kandung kemih. Pada beberapa kasus, jika obstruksi keluar terlalu hebat, terjadi dekompensasi kandung kemih menjadi struktur yang flasid, berdilatasi, dan sanggup berkontraksi secara efektif. Karena terdapat sisi urin, maka terdapat peningkatan infeksi dan batu kandung kemih. Peningkatan tekanan balik dapat menyebabkan hidronefrosis, retensi progresif bagi air, natrium, dan urea, dapat menimbulkan edema hebat. Edema ini berespon cepat dengan drainage kateter. Diuresis pada pasca operasi dapat terjadi pada pasien dengan edema hebat dan hidronefrosis setelah dihilangkan obstruksinya. Pada awalnya, air, elektrolit, urin, dan beban solut lainnya meningkatkan diuresis ini. Akhirnya, kehilangan cairan yang
progresif bisa merusak kemampuan ginjal untuk mengkonsentrasikan serta menahan air, dan natrium akibat kehilangan cairan dan elektrolit yang berlebihan bisa menyebabkan pengobatan pembesaran prostat jinak tergantung pada usia dan kondisi pasien, ukuran prostat, serta tingkat keparahan gejala. Selanjutnya yaitu gejala BPH. Gejala utama penderita benign prostatic hyperplasia atau BPH adalah gangguan saat buang air kecil yang bisa berupa urin sulit keluar dari awal buang air kecil, perlu mengenjan saat buang air kecil, aliran urin lemah atau tersendat-sendat, urin menetes di akhir buang air kecil terasa tidak tuntas, buang air kecil di malam hari menjadi lebih sering, beser atau inkontinensia urin. Pada kasus tertentu, BPH bahkan bisa menyebabkan retensi urin atau ketidakmampuan mengeluarkan urin sama sekali. Tapi perlu diingat, tidak semua pembesaran kelenjar prostat menimbul keluhan buang air kecil, baik buang air kecil terus atau tidak buang air kecil sama sekali. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pengobatan BPH atau benign prostatic hyperplasia. Pengobatan pembesaran prostat jinak tergantung pada usia dan kondisi pasien, ukuran prostat, serta tingkat keparahan gejala. Metode pengobatan yang dapat dilakukan meliputi yang pertama, perawatan mandiri. Bila gejala yang dirasakan tergolong ringan, pasien bisa melakukan penanganan secara mandiri untuk meredakan gejala, yaitu dengan yang pertama menghindari minum apapun 1 atau 2 jam sebelum tidur. Yang kedua, membatasi asupan minuman yang mengandung kafein dan alkohol. Yang ketiga, membatasi konsumsi obat pilek yang mengandung dekongestan dan antihistamin. Yang keempat, tidak menahan atau menunda buang air kecil. Yang kelima, membuat jadwal untuk buang air kecil, misalnya tiap 4 atau 6 jam. Yang keenam, menjaga berat badan ideal dengan menjalani pola makan yang sehat. Yang ketujuh, berolahraga secara teratur dan rutin melakukan senam kegel. Yang kedelapan, mengelola stres dengan baik. Metode pengobatan selanjutnya yaitu menggunakan obat-obatan. Bila pengobatan mandiri tidak bisa meredakan gejala, dokter dapat meresepkan obat-obat sebagai berikut. Yang pertama, penghambat alfa seperti tamsulosin untuk memudahkan buang air kecil. Yang kedua, penghambat 5-alfa reduktase seperti finasteride atau dutasteride untuk menyusutkan ukuran prostat. Penelitian menunjukkan bahwa obat ini menangani disfungsi ereksi seperti tadalafil, juga bisa digunakan untuk mengatasi pembesaran prostat jinak. Metode pengobatan selanjutnya yaitu operasi. Ada sejumlah metode operasi prostat yang bisa digunakan dokter urologi untuk mengatasi pembesaran prostat jinak. Di antaranya, yang pertama, transurethral resection of the prostate atau TURP. TURP merupakan metode operasi yang paling sering dilakukan untuk mengangkat kelebihan jaringan prostat. Dalam prosedur ini, jaringan prostat yang menyumbat diangkat sedikit demi sedikit menggunakan alat khusus yang dimasukkan melalui lubang kencing. Yang kedua, transurethral incision of the prostate atau TUIP. TUIP tidak mengangkat jaringan prostat, namun membuat irisan kecil pada prostat agar aliran urin menjadi lancar. Prosedur ini dilakukan pada pembesaran prostat yang ukurannya kecil hingga sedang. Metode selanjutnya yaitu bisa menggunakan metode pengobatan lainnya. Selain ketiga prosedur yang telah dijelaskan tadi,
Jaringan prostat yang menyumbat bisa dibakar dengan sinar laser atau diangkat melalui operasi terbuka. Pengangkatan prostat melalui operasi terbuka atau prostatektomi dilakukan apabila ukuran jaringan prostat sudah sangat besar atau sudah terdapat kerusakan pada kandung kemih. Dalam prosedur ini, prostat diangkat melalui sayatan yang dibuat di perut. Pada tahap awal, terjadi pembesaran prostat. Resistensi pada leher, buli-buli daerah, dan daerah prostat meningkat, serta otot detrusor menebal dan merenggang sehingga timbul sakulasi atau diverkel. Fase penebalan detrusor ini disebut fase kompensasi. Apabila keadaan berlanjut, maka detrusor menjadi lelah dan akhirnya mengalami dekompensasi dan tidak mampu lagi untuk berkontraksi sehingga terjadi retensio urin yang selanjutnya dapat menyebabkan hidronefrosis dan disfungsi saluran kemih atas. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan apabila terdapat kesalahan kami memohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.